Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Pagi hari ini kita senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir di masjid ini menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kula panjenengan sedaya mendapatkan syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan belajar bersama mengkaji hadis yang ke-42. Kitab ini dinamakan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in itu 40, ini sudah hadis yang terakhir, yang ke-42. Berarti hadis ini bonus ya. Dengan hadis ke-41 dan hadis 42 ini berarti bonus, karena kitab ini namanya Al-Arba'in, berarti Al-Arba'in itu 40. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sani wal arba'un an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibna Adam law balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabika maghfiratan, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. An Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, berkata siapa sahabat Anas, sami'tu, telah mendengar, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah, yaqulu, berkata siapa Rasulullah, qala, berfirman siapa Allah, ya bena Adam, ini hadis qudsi, ya bena Adam, wahai ibnu Adam, innaka, sesungguhnya kamu, mada'autani, selagi meminta, selagi berdoa, siapa kamu nih kepada saya, warajautani, dan mengharap atau berharap, siapa kalian semua nih kepadaku, ghafartu, saya mengampuninya, laka, untukmu, alama, terhadap sesuatu, karena ada apa ma minka, dari kamu, wala ubali, dan saya tidak peduli. Hadis ini
Kita ini harus wajib bersyukur, Pak, terhadap hadis ini. Inti dari hadis ini adalah apapun dosa kita kecuali syirik, selagi kita berdoa minta ampunan kepada Allah, mengharap taubat kita ini diterima oleh Allah, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Apapun kesalahan kita, dosa kita sebesar apapun kecuali syirik, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Tapi hadis ini jangan dibuat mainan. Hari ini melakukan kemaksiatan, nanti istighfar yang banyak, nanti sore melakukan kemaksiatan lagi, nanti malam istighfar yang banyak. Ketika ditegur, loh saya kan punya dalil, saya kan punya bukti kalau Allah itu menyampaikan dalam hadis kutsinya yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis kutsinya, selagi kita ini berdoa, selagi kita ini berharap kepada Allah, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bahkan di dalam hadis itu wala ubali, maksudnya berapapun dosa kita. Nah, itu jangan sampai dibuat senjata, dibuat alat untuk melakukan dosa kemudian kita bertaubat. Ya, kalau taubat kita diterima, nauzubillah, saat kita melaksanakan kemaksiatan kemudian ajal kita tiba, ajal kita diambil, nyawa kita diambil oleh Allah di saat kita melaksanakan atau melakukan kemaksiatan. Ya bena Adam, wahai ibnu Adam, lau balagot, seandainya sampai zunubuka, dosa kamu, dosa kita, ananas samai, pucuknya langit, atau sampai awannya langit, atau sampai ketika mata itu memandang, berarti tidak terhitung. Ananas sama ini tidak terhitung. Kalau kita melihat ke atas, sejauh mana mata kita ini memandang, dosa kita itu seperti itu. Tsummastaghfartani, kemudian minta ampunan siapa kalian ni kepadaku, ghafartu laka, ghafartu saya mengampuni, laka terhadap kamu. Loh, ini lagi ditekankan lagi. Berapapun dosa kita, sejauh mata kita memandang atau sampai puncuknya langit, maka kalau kita membaca istighfar, minta ampunan kepada Allah, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ya bena Adam, wahai ibnu Adam, innaka sesungguhnya kamu, lau ataitani, seandainya kalian datang ni kepadaku, bikurabil ardi, dengan sepenuhnya bumi, khotoya kesalahan, dewaus sak pucuke langit, atau sejauh mata kita memandang dosa kita itu. Ini seandainya kita ini datang kepada Allah, dosa kita ini, bumi ini penuh dengan dosa kita. Ini digambarkan seperti itu. Seandainya dosa kita ini memenuhi bumi dengan adanya kesalahan-kesalahan, summa laqitani, kemudian menemui siapa kalian ni kepadaku, kemudian kita ini datang kepada Allah, menemui Allah melalui apa? Melalui doa, melalui istighfar. La tusyriku, tidak syirik siapa kamu bi kepadaku syai'an, dengan sesuatu. La ataituka,
bakal memberi siapa saya Allah terhadap kamu bikurobiha dengan sepenuhnya bumi maghfiratan ampunan. Loh, pripun ngeten iki? Ini kadang-kadang kita melakukan dosa, tenang Ada hadis yang paling terakhir dalam kajian kitab Al-Arba'in Nawawi. Disebutkan bahwa dosa kita itu kalau sepenuh bumi, jadi bumi ini kita penuhi dengan dosa kita, kemudian kita ini datang kepada Allah dengan istighfar sebanyak-banyaknya, maka Allah akan memberi maghfirah, memberi ampunan sepenuh bumi. Nah ini kalau kita tidak mampu mengendalikan nafsu kita, atau hadis ini kita gunakan semena-mena, maka na'udzubillah min dzalik, mungkin di antara kita ini gampang sekali untuk melakukan kemaksiatan. Mantun zino istighfar sing akeh karena hadis ini ada buktinya. Mau mencuri, selesai mencuri istighfar yang banyak, karena pasti dosa kita akan diampuni oleh Allah. Buktinya mana? Dalilnya mana? Hadis ini. Mau menzalimi orang lain, gampang sekali, setelah itu bertaubat, istighfar yang banyak, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah. Buktinya mana? Hadisnya mana? Ini hadis yang ke-40. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Daqiqil Id. Ibnu Daqiqil Id ini asli namanya ini bukan Ibnu Daqiqil Id. Jadi ini julukan, Pak. Beliau itu seorang ulama, ahli hadis, ahli fikih. Keilmuannya tidak diragukan lagi. Tapi lagi-lagi, Pak, ini ada kaitannya dengan nek wong lanang iku wedi karo wong wedok. Disentak sidik wis ilang kabeh ilmune. Ini dibuktikan oleh Ibnu Daqiqil Id. Kurang apa, Pak? Beliau ini ahli hadis. Beliau ini ahli fikih. Keilmuannya tidak diragukan lagi di Mesir. Ketika ada baksul masail, permasalahan-permasalahan, beliau ini yang memberikan solusi terkait dengan hukum. Ketika malam Idul Fitri atau Idul Adha, beliau besok khutbah. Taruhlah Ibnu Daqiqil ini khutbah di Masjid Ar-Raudhah. Malamnya ketika persiapan dipesan oleh istrinya, Pak, besok khutbah ya? Ya, di mana? Di Masjid Ar-Raudhah. Oh ya, jangan lupa setelah sholat Id beli tepung terigu. Mau tidur diingatkan lagi, Pak, jangan lupa besok setelah sholat Id beli tepung terigu. Nggih. Bangun jam 3 sholat tahajud diingatkan lagi. Jadi sebelum berangkat itu diingatkan berkali-kali. Mungkin jenengan kalau diingatkan sekali 2 kali masih sabar, nggih. Tapi kalau sudah berkali-kali mungkin ya kesabarannya, nggih Bu, nggih, sudah paham, nggih. Loh, mau berangkat, Pak, serbanya sudah siap, sandalnya sudah siap, tasbihnya sudah siap, ya mungkin aksesoris yang lain sudah siap. Mau salam diingatkan lagi, Pak, jangan lupa nanti beli tepung terigu. Nggih Bu. Kok diingatkan terus itu loh. Sholat, kemudian setelah sholat khutbah Idul Fitri apa Idul Adha. Loh, di saat khutbah, Pak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat khutbah beliau menyampaikan seperti ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah di atas mimbar, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa nanti setelah sholat Id beli tepung terigu.
Makanya beliau dijuluki Ibnu Dakikil Id. Ibnu itu anak lanang, dakik niku tepung terigu, id niku bodo atau hari raya. Jadi kalau jenengan membaca kitab Qala Ibnu Dakikil Id, itu beliau mempunyai cerita seperti itu. Jadi apa yang disampaikan sudah, ilmu-ilmu yang mau disampaikan itu hilang. Karena yang dipikir adalah pesannya istrinya. Makanya ngendikane salah satu kiai, kok ono wong lanang, ustadz atau guru, atau saumpama ada rapat, beliau sudah siap materi, apa yang disampaikan kok kocar kacir, ilang kabeh, iku tondo. Mau berangkat dimarahi oleh istrinya. Ya, alhamdulillah Pak, kula mboten supe menyampaikan ini. Berarti waktu berangkat kula pamitan wau, kula mboten dimarahi istri saya. Berarti kula disayang kali istri saya. Saumpami tadi kula kok supe, waduh niki artine nopo nggih kula niki supe, padahal waktu berangkat kula niki ngerti. Berarti kula tahu waktu berangkat tadi berarti kula niki disentak utawa dimarahi oleh istri saya. Lho niki seorang ulama besar, Pak. Dipeseni ngoten mawon lempun. Ampun supi nggih Bu, lempun. Saat ceramah, saat khutbah, bapak-bapak jamaah kaget. Mulane beliau ini dijuluki Ibnu Dakikil Id. Ibnu itu anak lanang, dakik itu tepung, id itu bodo-bodo. Pak ojo lali mari salat Idul Fitri Idul Adha beli tepung. Jadi nanti ada ketika jamaah ini kok mau menyampaikan sesuatu kok supe, lupa, berarti tondone waktu mau berangkat dimarahi istrinya. Nah beliau ini menyampaikan terkait dengan hadis ini, hadzal hadisu bisyaratun azimatun wa hilmun wa karimun azimun wa ma la yuksa min anwa'il fadli wal ihsani war rafati war rahmati wal imtinan. Maksudnya apa yang disampaikan oleh beliau ini? Hadis ini merupakan kabar gembira bagi umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kesabaran Allah. Ini menurut beliau. Karena kemurahan Allah yang sangat luar biasa. Bahkan karunia Allah, kebaikan Allah ini tidak bisa dihitung. Kasih sayang Allah juga tidak bisa dihitung. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Logikanya kan begini Pak. Kulo panjenengan setelah maos hadis ini bebas melakukan kemaksiatan. Terserah panjenengan, selagi kemaksiatan dosa itu bukan dosa syirik. Ini secara logika. Karena di sini wala ubali, Allah tidak peduli berapapun dosa kula panjenengan. Bahkan di sini digambarkan ananas sama sampai pucuk langit, bahkan sampai bumi ini penuh dengan dosa kita. Selagi kita istighfar, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kita taubat kepada Allah ya sudah. Setelah taubat jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Lho sekelas Kanjeng Nabi niku lho mboten istighfar. Sudah tempatnya itu di surga. Kanjeng Nabi niku dijaga oleh Allah. Tapi di dalam hadisnya Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini la astaghfirullah fil yaumi mi'atu marrat. Kanjeng Nabi setiap hari niku membaca istighfar 100 kali. Setiap hari. Itu sekelas Kanjeng Nabi yang sudah jelas tempatnya, kebahagiaannya sudah jelas, keselamatannya sudah jelas. Lah kula panjenengan kan tesih abu-abu. Nek sekolah aliyah niku berarti napa? Seragame abu-abu.
Lah kula panjenengan niki kadang-kadang mau istighfar niku males. Mulai dengan adanya hadis ini la astaghfirullah fil yaumi mi'atu marrat. Kalau kula panjenengan jangan setiap hari. Kalau bisa setelah sholat 5 waktu 100. Berarti kula panjenengan niki setiap hari niki 500 istighfar. Kalau Kanjeng Nabi 100, masa kula panjenengan niki selaku umatnya cuma 100. Berarti berapa? Minimal 500 setelah sholat berarti 100. Istighfar kan tidak harus dibaca di saat kita di masjid. Tadi mungkin bacaan kita cuma 30, berarti tinggal nambah 70 perjalanan ke rumah tinggal 70. Pakai tasbih, pakai apa itu? Pakai hitungan tangan, nggak terasa. Sampai rumah alhamdulillah istighfar kita sudah 100. Apalagi dikisahkan kalau orang seistiqomah membaca istighfar, maka hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan ini pernah dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau punya kerentek, ingin hadir, ingin datang di salah satu desa, di salah satu kampung. Padahal di tempat itu tidak ada satupun keluarga yang dikenal, tidak ada satupun teman yang dikenal, tidak ada satupun kerabat yang dikenal. Tapi beliau ingin datang ke desa ini, ke perumahan ini. Padahal di perumahan ini tidak ada satupun yang dikenal oleh Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kenapa beliau datang? Karena ada salah satu jamaah yang istighfarnya sangat istiqomah. Beliau kepingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal datang di tempat ini itu digerakkan oleh Allah melalui hambanya Allah, melalui umatnya Nabi Muhammad yang istiqomah membaca istighfar. Beliau jualan roti setiap harinya, setiap waktu, setiap detik selalu istighfar. Membuat roti itu bibirnya, lisannya itu bergerak terus. Umi-umi ternyata yang dibaca adalah istighfar. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hakikat doa dan mohon ampunan ini sebagai apa? Sebagai wujud keimanan kepada Allah. Jadi kula berdoa tadi setelah sholat subuh, kita berdoa berjamaah, kemudian selesai ada yang doa, ada yang tidak. Itu sebagai wujud apa? Sebagai wujud keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, pengakuan atas kesalahan diri dan mengagungkan kepada Allah. Ketika kita berdoa, membaca istighfar, itu berarti kita telah mengakui bahwa kula panjenengan ini mempunyai kesalahan. Dan sebagai wujud mengagungkan kepada Allah. Yang keempat, ekspresi jiwa yang selalu introspeksi dan evaluasi. Kita introspeksi, ya Allah, tadi saya sholat subuh tidak bisa khusyuk. Mulai dari takbir yang saya ingat adalah bisnis saya, yang saya ingat adalah permasalahan ini, permasalahan itu. Berarti kita ini harus bisa introspeksi terhadap ibadah kita. Dan yang keempat, ekspresi rendah hati dan menjauhi kesombongan. Ketika kita berdoa, berarti kita ini rendah hati di hadapan Allah, kita tidak sombong. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, segala dosa yang diampuni oleh Allah ini dengan ada syarat, satu saja syaratnya. Ketika dosa kita mau diampuni oleh Allah SWT, syaratnya adalah kita tidak syirik. Oleh karena itu inilah keutamaan tauhid yang harus kita tanamkan kepada jiwa kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Apapun keadaan kita, jangan sampai kita ini menyekutukan Allah. Dan yang paling terakhir dalam kajian pagi ini, syarat-syarat taubat agar taubat kita diterima oleh Allah adalah yang pertama, kita beriman kepada Allah. Itu syarat utama. Orang yang tidak beriman kepada Allah, walaupun itu taubat, ya tidak ada kaitannya. Sama, mohon maaf, orang yang tidak beriman kepada Allah ketika infak, yaitu hanya mendapatkan
penilaian di hadapan masyarakat saja, tapi di hadapan Allah tidak ada nilainya. Sama, orang yang bertobat ini syaratnya harus beriman kepada Allah. Yang kedua, menyesali perbuatan, tidak akan melakukan lagi. Dan yang ketiga, menghentikan kemaksiatan. Insya Allah kalau syarat 3 ini kita lakukan, maka insya Allah tobat kita diterima oleh Allah. Oleh karena itu, yang paling terakhir, alangkah indahnya, alangkah nikmatnya kita dilahirkan oleh ibu kita. Berarti kita ini termasuk manusia pilihan, bisa menikmati indahnya dunia. Dan ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, alangkah nikmatnya, alangkah indahnya, Allah Maha Pengampun. Dengan adanya hadis ini, mudah-mudahan kita jadikan sebagai introspeksi diri untuk memperbanyak istighfar. Dan dengan adanya memperbanyak istighfar ini, maka kajian ini adalah kajian yang terakhir dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mulai dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf jika menyampaikan materi dari hadis 1 sampai hadis yang terakhir banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa li jami'il asatidz wa asatidatina wa li jami' auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an min ghairi khadin wa la ta'abin wa min kulli nawaqi Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa shifaan min kulli da'in ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma